Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Setan Disalahkan. Ketika setan disalahkan, firman Tuhan terambil dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Allah. Bukanlah puasa yang ku kehendaki adalah seperti ini, supaya kamu membuka ikatan-ikatan kejahatan, melepaskan tali-tali kuk, melepaskan orang yang tertindas, dan mematahkan setiap kuk. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat kami semua, agar kami berani bertanggung jawab di atas segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat di hadapan Engkau. Sehingga kami tidak menjadi pribadi tatkala sesudah berbuat salah, kami kemudian mencari kambing hitam. Kami mencari pihak-pihak lain yang harus disalahkan. Itulah kebiasaan dari nenek moyang kami, Adam dan Hawa. Dan jikalau kami tidak putuskan kebiasaan itu terulang kembali ke dalam diri kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika setan disalahkan atau ketika setan dipersalahkan, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan dan sebagai pendeta, saya banyak bertemu dengan jemaat-jemaat yang melakukan sebuah kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Misalkan kalau dia berbuat salah, dia berkata, waduh, saya gelap mata. Bayangkan, yang disalahkan siapa? Yang disalahkan mata. Gelap mata. Mata itu tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak dimulai sumbernya itu dari mana? Dari hati. Jadi yang salah bukan mata. Yang salah itu dimulai dari siapa? Yaitu dari hatimu sendiri. Lalu kalau berbuat salah dikatakan, aduh maaf, saya selip lidah. Apa itu selip lidah? Lidah yang disalahkan. Itu masih mending, masih yang disalahkan itu adalah anggota tubuh sendiri. Itu lidah-lidahmu, itu mata-matamu. Namun sewaktu kita berbuat salah, lalu kita mengatakan ini karena setan, ini karena iblis yang merasuk, karena setan yang mengganggu, karena setan yang membohongi saya, karena setan yang menipu saya. Pertanyaannya, statement ini seakan-akan benar, pernyataan ini seakan-akan benar bahwa kalau kita berbuat salah, yang salah itu karena setan, yang salah itu karena iblis yang menggoda, karena iblis yang menyodorkan sesuatu, sehingga yang salah itu iblis. Dalam pengertian lain bahwa saya tidak salah. Saya tidak salah, yang salah itu iblis. Apalagi kalau orang misalkan, wah ini karena saya diguna-guna. Lalu yang disalahkan dukun. Yang disalahkan karena guna-guna. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 58 ayat ke-6 dikatakan apa? Bukanlah puasa yang ku kehendaki adalah seperti ini, supaya kamu membuka ikatan-ikatan kejahatan, melepaskan tali-tali kuk. Ikatan kejahatan itu berasal dari mana? Ikatan kejahatan itu adalah dari dirimu sendiri. Iblis, setan hanya memfasilitasi engkau berbuat jahat, engkau berbuat yang tidak baik, engkau berbuat yang tidak benar. Jadi iblis itu yang memfasilitasi, iblis itu yang mendukung kamu. Iblis itu yang kemudian membuka jalan semakin lebar untuk kamu berbuat. Iblis di dalam hal ini bersumbangsi, iblis di dalam hal ini menyediakan fasilitas. Namun sesungguhnya keputusan di dalam setiap kejahatan, setiap kesalahan yang kita buat, setiap pelanggaran yang kita lakukan, itu bersumber dari dirimu sendiri. Bukankah Adam dan Hawa punya kebiasaan seperti demikian? Yaitu apa? Menyalahkan setan. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan menegur Adam lalu menyalahkan Hawa. Tuhan menegur Hawa lalu menyalahkan si ular, yaitu si iblis. Lalu iblis mau menyalahkan siapa? Iblis tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kerjaannya memang berbuat yang seperti demikian. Dia adalah penipu, dia adalah pendusta, dia adalah pembohong. Dan kerjaannya memang melakukan hal-hal yang tidak benar. Tidak akan iblis melakukan hal yang benar. Jadi identitas iblis, identitas setan itu jelas. Dia hitam, dia pekat, dia kejahatan, dia keburukan, dia keberdosaan.
Namun kita identitasnya adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus. Karena identitas kita sebagai anak-anak Allah, sehingga dengan mudah kita menyalahkan setan, kita menyalahkan iblis. Sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit iblis yang salah. Inilah kebiasaan dosa selain 10 dosa yang Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran pasal ke-20. 10 hukum yang dia harus ditaati. Ada kebiasaan manusia yaitu pelanggaran, yaitu menyalahkan setan. Apakah berdosa menyalahkan setan? Kita tidak akan berdosa kepada setan dan iblisnya. Namun engkau berdosa kepada Allah, sebab yang berbuat dosa, yang berbuat salah adalah dirimu. Bukan setan yang pertama kali. Jadi pelaku utama di dalam setiap pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang kita buat, itu adalah diri kita sendiri, bukan setan. Bukan iblis, bukan kuasa kegelapan, bukan karena guna-guna, bukan karena ditipu, bukan karena dijebak. Tapi itu kehendak bebasmu sendiri yang memilih. Pak Pendeta, saya kan manusia biasa, bisa saja saya jatuh di dalam dosa. Betul. Namun Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di luar. Dan di dalam setiap kelemahanmu Allah kemudian menolong engkau, menjaga engkau, memproteksi engkau untuk tidak jatuh di dalam dosa. Karena ada kuasa Allah yang menyertai kelemahanmu. Ada penjagaan Allah yang menyertai ketidaktahuanmu. Ada perlindungan Tuhan di atas segala ancaman yang terjadi dalam hidupmu. Engkau punya tugas hanya berserah, bersandar, dan setia mengikut Tuhan. Engkau tidak pernah akan jatuh di dalam dosa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga, pertengkaran-pertengkaran di tengah-tengah pekerjaan, pertengkaran-pertengkaran di mana Anda hidup di dalam lembaga-lembaga pendidikan, lembaga apapun, di mana Anda. Komunitas-komunitas yang kemudian sangat terbiasa, itu menyalahkan pihak lain, menyalahkan setan, menyalahkan orang lain. Kalau ada yang berbuat salah, oh bukan aku, dia yang berbuat. Kalau kita berbuat salah, emangnya aku yang berbuat salah? Kalau engkau yang berbuat salah, lalu kemudian mengakunya tidak rela, apa yang dikatakan? Ya udah, kalau tidak ada yang mengaku, sudah, aku saja yang salah. Siapa yang kita berani berkata, kalau engkau memang berbuat salah, katakan, emang aku yang salah, dan aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Aku tidak akan punya ribuan alasan untuk membenarkan diri, karena aku memang salah. Dan kesalahanku yang pertama bukan kepada orang, namun kepada Tuhan yang sudah menebus aku, yang menyucikan aku, yang menyelamatkan aku. Sahabat seperjalanan, untuk setiap kesalahan, dan kalau kita sudah terbiasa dengan jujur mengaku bahwa aku salah, engkau akan menjadi orang yang bisa dipercaya. Bukan karena engkau sempurna, namun engkau jujur, engkau mengaku dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau berbuat salah di hadapan Tuhan, pengakuan itu ucapkan. Kalau engkau bersalah kepada orang lain, katakan kepada orang lain, meminta maaf, dan jangan dilakukan lagi kepada siapapun juga. Indahnya sebuah kehidupan, sewaktu kita berbuat salah, kita tidak menyalahkan pihak-pihak lain, apalagi menyalahkan setan. Ketika setan disalahkan, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang besar bukan orang yang sempurna. Karena tidak ada orang sempurna. Orang yang besar, orang yang dipandang oleh Allah, orang yang kemudian begitu mulia, kala dia berani mengakui kesalahannya dengan jujur, tidak melibatkan siapapun juga. Ini kesalahanku, ini perbuatanku, ini pelanggaranku. Aku meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan yang aku buat, dan aku meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kami rugikan, dan saya bersedia untuk mengganti rugi untuk kerugian yang pernah saya perbuat kepada orang tersebut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan sekali-kali atau terlalu mudah untuk menyalahkan setan. Kalau itu adalah perbuatan salahmu, akui di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, rintangan, tantangan, dan persoalan dalam hidup ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana, waktu, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah pribadi yang anggun, pribadi yang tegar, pribadi yang berani,
pribadi yang jujur di hadapan Allah. Kalau engkau berbuat salah, akui itu dengan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang pernah engkau lakukan kesalahan. Jangan terlalu mudah menyalahkan setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kesibukan kita hari ini. Shalom, amin.